Tes. Halo bro Pak Ne, selamat datang di channel saya. Di video kali ini aku rencananya pengen setting aquascape ukuran 120 cm. Oke bro Pak Ne, di video kali ini tuh salah satu video yang menurut aku paling spesial karena aku mendapatkan kiriman paket dari Java Reef, isinya seperti ini. Ini mah gokil banget bro. Yang paling aku suka ini adalah akuariumnya. Ini akuarium ukuran panjang 120 kali 50 kali 50 kaca 12 mili. Ini limnya gokil, keren banget, mulus banget lah, pokoknya istimewa untuk akuariumnya ini. Aku berencana kedepannya pengen ngoleksi akuarium ini buat displayan di rumah. Ganteng pokoknya. Nah, untuk settingan kali ini aku bakal mencoba menggunakan Neo Soil bro. Jadi Neo Soil ini adalah soil import dari Korea. Ada 3 macam, powder, buat udang, sama yang biasa. Dan soil ini mengandung prebiotik dan nutrisi, jadi kalian tuh nggak perlu menambahkan bakteri starter dan pupuk dasar. Pokoknya tinggal taruh, tancap, udah beres kayak gitulah. Nah, ini ada pupuk cair dari Azo Plus atau Azo Plus yang versi premium ya bro. Ini ada plan premium, udah mengandung makro, mikro, Fe, jadi cuman 1 botol udah mencukupi kebutuhan nutrisi di aquascape atau untuk tanaman akuatik kalian. Nah, setiap kalian membeli Neo Soil ukuran 8 liter, selama di depannya itu ada stiker free pupuk tancap, karena akan mendapatkan pupuk tancap seperti ini. Oke lah, nggak usah banyak ngomong, kita langsung proses settingnya aja bro. Oke bro Pak Ne, untuk hardscape-nya udah jadi rencananya kan mau tak kasih soil di bagian belakang pakai Neo Soil yang powder. Jadi yang bagian belakang pakai yang normal, jadi yang buderannya dia agak besar. Terus untuk yang bagian depan karena rencana mau pakai karpetan kayak Monte, Hergra, Stanelus, Glosso, mungkin Takmik ya, aku pakai yang powder. Dia lebih kecil, jadi mempermudah kalian menancap tanaman-tanaman yang ukurannya kecil sih, kayak gitu ya. Ini juga ada pupuk tancap gini. Oke, langsung aja ya. Terus begini, saya sekarang udah jam 3 malam karena aku bikin kontennya itu
seringnya malam hari. Malam hari itu lebih tenang, lebih gampang nyari inspirasi ketimbang siang hari yang berisik. Ngantuk. Terus mulai. Oke bro Pak, nih di hari pertama atau setelah diisi air kurang lebih kondisinya seperti ini ya. Jadi untuk tema kali ini tuh tak kasih nama octopus jungle. Jadi bentuknya itu kayak mirip-mirip gurita kayak gitu ya. Kalau nggak mirip ya dimirip-miripin lah. Nah untuk awal-awal kondisi seperti itu wajar karena mungkin airnya yang masih keruh, nggak bisa jernih, atau menggunakan kayu atau ada batunya. Ya pada intinya sabar. Di hari kedua udah mulai kelihatan jernih dan ini udah tak ganti air 70%. Jadi tips buat kalian ketika membuat aquascape atau setting aquascape itu di awal-awal di usia 1 sampai 14 hari itu sering-sering ganti air. Kalau aku sendiri itu mengganti airnya setiap hari selama 7 hari atau 14 hari ya, tergantung kondisi akuariumnya ya, karena semakin besar akuarium itu akan mempermudah kalian dalam merawatnya. Dan di hari kelima tanaman udah mulai running atau udah mulai kelihatan subur, makin cakep aja ya kita menggunakan akuarium dari Vivaria kayak gini. Ini sumpah gokil banget nih akuariumnya, bagus, rapi, harganya menurut aku murah ketimbang kita custom sendiri. Cuman sayangnya kita nggak bisa custom sesuai ukuran ya, jadi ukurannya itu sudah ada dari sana kayak gitu. Nah untuk lampu di sini aku menggunakan lampu dari Danlet System full lensa. Ini pertama aku lampunya 75 watt, setelah itu tak tambah lagi 75 watt jadi 150 watt. Untuk gantungan lampunya Junlamp dari Junlamp, kalian bisa cek di deskripsi ya untuk gantungannya ya. Di hari ke-6 tanaman tumbuh dengan
sebagaimana mestinya atau sesuai perkiraanku ya. Dan ini yang kesekian kalinya aku nanam monte. Coba kira-kira bakalan berhasil atau gagal, karena beberapa kali aku nanam monte itu gagal terus sih. Gak ngerti ngopo ya bro, nek gagal nanti tak ganti sama Tenellus atau sama Hegras. Pokoknya gak usah dibikin pusing, tanaman mati ganti baru. Nah bagian atas tak kasih Kadaka atau Java Frame, plus tak selipin Reniki yang berwarna merah. Renikinya cuma tak selipin aja ya, asalkan di CO2 itu bisa tumbuh kok. Di bagian belakang rotalannya cakep tuh 1 jari ya. Jadi kenapa tak kasih pupuk tancap di bagian belakang, karena rotala itu menurut aku cukup rakus nutrisi, dan ketika nanti udah tumbuh lebat tinggi, kalau kita mau menancapkan pupuk tancap itu susah, maka tak pasang di awal-awal sekalian. Dan pertumbuhannya itu gemuk-gemuk ya, yes, kayak sewajarnya lah. Aku juga menggunakan produk lokal ya, sama hasilnya seperti ini, gemuk-gemuk. Yang pada intinya itu mau pakai merek apapun, selama scapernya itu bisa merawat, hasilnya pasti bakalan bagus kok. Nah kalau nggak bisa ngerawat ya sama aja yong. Dan yang paling susah di aquascape itu adalah mengalahkan rasa malas bro. Malas mencari tahu, malas membersihkan, malas wes pokoknya wes males ki gak usah dolan aquascape ya. Kecuali kamu sultan ya gak popo ya. Oke bro, kurang lebih videonya seperti tadi ya. Dari mulai setup sampai usia 5 hari, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nanti bakalan tak update lagi kurang lebih 2 minggu atau 1 bulan lagi ya. Dan aku kedepannya mau ganti lili pipe yang lama menggunakan lili pipe dari Vivaria. Nah ini kan lebih jadi gelas dan kelihatan lebih elegan sih. Aku juga penasaran karena baru pertama kali ini aku menggunakan produk-produk impor. Nah ini, terus nanti lili pipe juga pakai yang ini, dan mau nyobain apa ya, nambahin media filter. Ini Neo Media sama Quality. Nah ini buat ngilangin tanin. Jadi buat kalian yang kemarin nanya, Pak nih buat ngilangin tanin itu caranya gimana, kalian bisa beli ini, pakai ini bisa ngilangin tanin. Atau misalkan akuarium kalian itu berwarna coklat, pakai ini langsung hijau. Oke bro Pak nih, untuk videonya cukup sekian. Jika ada penyampaian yang kurang jelas saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.